Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afifa Aprilia dengan nomor induk mahasiswa 2017-03-1119. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai dengan 2020. Latar belakang yang saya ajukan adalah sebagai berikut. Maka dari latar belakang ini saya menarik untuk beberapa variabel-variabel yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan. Di antaranya yang pertama, ada profitabilitas, ukuran perusahaan, dan juga debt to equity. Rumusan masalah yang saya ajukan yang pertama, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan? Yang kedua, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan? Yang ketiga, apakah debt to equity berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan? Dan yang terakhir, apakah profitabilitas, ukuran perusahaan, dan juga debt to equity berpengaruh secara bersama-sama terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan? Selanjutnya ada tujuan masalah. Dari tujuan masalah yang saya ajukan di sini, yang pertama untuk mendapatkan bukti empiris bahwa apakah profitabilitas, ukuran perusahaan, dan juga debt to equity secara masing-masing berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan juga untuk mendapatkan hasil bukti empiris apakah profitabilitas, ukuran perusahaan, dan juga debt to equity berpengaruh secara bersama-sama terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan. Landasan teori yang saya ajukan yang pertama, laporan keuangan. Laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 2015 dalam Standar Akuntansi Keuangan atau SAK nomor 1 disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan dan laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas atau suatu perusahaan. Selanjutnya ada analisa laporan keuangan. Analisa laporan keuangan menurut Huta Huruf tahun 2017 terdiri dari dua kalimat, yaitu analisis, yang kedua laporan keuangan. Laporan di sini dapat diartikan analisis tersendiri itu adalah untuk memecahkan atau menguraikan sesuatu bagian menjadi bagian-bagian terkecil atau menjadi bagian yang lebih rinci. Dan selanjutnya laporan keuangan. Laporan keuangan adalah neraca, laba rugi, dan juga arus kas. Selanjutnya ada ketepatan waktu. Ketepatan waktu menurut Rahmawati dalam penelitiannya tahun 2008 menyampaikan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan adalah batas waktu yang disampaikan perusahaan berupa laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit kepada publik sejak tanggal tutup buku, yaitu tanggal 31 Desember, sampai tanggal penyampaian kepada Bapepam. Selanjutnya ada profitabilitas. Profitabilitas menurut Munawir tahun 2014, profitabilitas adalah hal yang menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan laba selama periode-periode tertentu. Selanjutnya ada ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan di sini yang diartikan oleh Windy Novianti dan Wendy Mai tahun 2018 memberi pengertian ukuran perusahaan dapat dilihat dari bidang bisnis yang sedang dijalankan. Ukuran perusahaan dapat diperhitungkan dengan berdasarkan total penjualan, total aset, dan juga tingkat penjualan rata-rata. Debt to equity ratio. Debt to equity ratio di sini menurut Wi Agustini tahun 2010, debt to equity ratio merupakan rasio yang memperlihatkan tingkat aktivitas perusahaan yang membiayai atau dibiayai dari penggunaan hutang. Berikut adalah desain penelitian yang saya ajukan. Dari desain penelitian ini, maka mendapatkan hasil hipotesis penelitian sebagai berikut. Di antaranya yang pertama, hipotesis pertama itu profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Yang kedua, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan. Yang ketiga, debt to equity berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Dan yang terakhir atau hipotesis keempat, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan juga debt to equity berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan. Metodologi penelitian. Populasi
yang saya gunakan di sini adalah menggunakan 14 perusahaan manufaktur subsektor plastik dan kemasan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai dengan 2020. Dari penarikan sampel yang saya ajukan menggunakan metode purposive sampling, mendapatkan hasil 7 perusahaan yang akan saya teliti lebih lanjut. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di sini saya menggunakan data observasi, menggunakan annual report atau laporan tahunan melalui website resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idx.co.id. Jenis data yang saya gunakan di sini adalah jenis data sekunder. Teknik analisis. Teknik analisis terdiri dari statistik deskriptif, pengujian model logit yang terdiri dari koefisien determinasi, yang kedua kelayakan model regresi, yang ketiga pengujian akurasi model. Dan selanjutnya ada model analisis regresi logistik, yang terakhir pengujian hipotesis yang terdiri dari ujian parsial dan juga uji simultan. Hasil penelitian statistik deskriptif telah diperlihatkan di dalam slide ini sebagai berikut. Telah disimpulkan adanya nilai terendah, nilai tertinggi, nilai tengah, nilai standar deviasi, dan juga nilai rata-rata sebagai berikut terhadap variabel-variabel yang saya ajukan. Selanjutnya ada koefisien determinasi, di mana nilai tersebut menghasilkan nilai 20,60 lebih besar, lebih tinggi, sebesar 20,60%. Yaitu variabel-variabel yang saya ajukan di sini berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, dan sisanya sebesar 79,40% itu dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. Selanjutnya ada uji Hosmer dan Lemshow-Goodness, itu mendapatkan hasil untuk nilai probabilitas chi-square-nya menunjukkan nilai 0,7444, di mana hasil tersebut lebih besar dari 0,05, di mana artinya tidak ada ditemui perbedaan data pada estimasi regresi logistik dengan data observasi penelitian. Uji expectation prediction sebagai berikut. Selanjutnya ada uji analisis regresi logistik. Di sini dapat disimpulkan bahwa koefisien dari X1 berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. X2 atau ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Dan yang terakhir, debt to equity tidak juga berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Uji parsial. Uji parsial di sini dapat disimpulkan bahwa nilai probabilitas dari Z statistik itu mendapatkan hasil untuk profitabilitas lebih kecil, maka hasil tersebut diterima atau secara signifikan berpengaruh. Dan untuk ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan, debt to equity tidak berpengaruh secara signifikan. Untuk uji simultan dapat disimpulkan secara bersama-sama profitabilitas, ukuran perusahaan, dan juga debt to equity tidak berpengaruh secara bersama-sama terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan. Kesimpulan yang saya ambil, secara parsial profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Secara parsial ukuran perusahaan juga berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Secara parsial debt to equity pun juga berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan. Terus selanjutnya ada saran bagi investor untuk selalu memperhatikan bagaimana keadaan dan kondisi keuangan perusahaan yang akan Anda ajukan, dan juga untuk perusahaan manufaktur untuk selalu untuk melaporkan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dengan tepat waktu untuk peneliti selanjutnya, untuk bisa menggunakan variabel-variabel lain atau menggunakan tahun periode yang lebih lama ataupun lebih banyak dari penelitian ini. Setelah itu, keterbatasan saya ambil selama penelitian ini, saya hanya mengambil 3 tahun periode penelitian tahun 2018 sampai 2020, dan juga penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel. Seharusnya masih banyak penelitian yang lain-lainnya yang lebih banyak. Berikut adalah presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.